Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini, 31 Maret 2022, bertemakan Menyentuh Hati Allah. Allah menciptakan manusia agar manusia itu bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki manusia yang bisa menyukakan hatinya. Di dunia manapun, orang jahat atau orang bengis akan berakhir tragis. Kalau tidak di bumi, di kekekalan. Tetapi orang yang mengasihi sesama seperti diri sendiri pasti diberkati Tuhan. Bagi kita orang percaya, kita berpotensi untuk menyenangkan hati Allah lebih dalam lagi. Kita bisa menjadi penghiburan bagi Allah, seperti Nuh di Kejadian pasal 6. Ketika hati Allah pilu, pedih melihat kejahatan manusia, Nuh menjadi anak penghiburan. Ia bukan hanya menghibur manusia, justru manusia tidak ada yang mau mendengar suaranya, kecuali keluarganya sendiri. Tetapi Allah terhibur. Kita mau menjadi manusia-manusia akhir zaman yang menyentuh bagian terdalam di dalam perasaan Allah. Kita bisa menyenangkan hatinya di tengah-tengah dunia kita yang semakin jahat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Matius 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Alkitab mencatat, kita kobarkan hati kita untuk mencintai Allah. Hati yang membara mencintai Allah, yang meninggalkan percintaan dunia, menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya, menjadikan Allah sebagai kehormatan. Allah akan terhibur oleh orang-orang seperti ini. Kita harus sadar bahwa kita ini sedang dalam perjalanan. Jangan salah alamat dan berhenti di tengah jalan. Kita sedang menuju langit baru, bumi baru. Seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, kita dari dunia ini ke langit baru, bumi baru. Siapakah orang yang mau terus bergerak, yang mau terus mengadakan perjalanan dan fokus? Tentu mereka yang mengasihi Allah, yang tidak mencintai dunia. Mereka yang mau berbenah diri supaya didapati tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Orang-orang seperti ini yang akan menjadi kesukaan Allah. Kita bukanlah orang yang sudah sempurna dan merasa lebih baik dari orang lain. Kita juga bukan orang hebat, tetapi kita mau nekat, punya fokus langit baru, bumi baru, tidak terikat dengan keindahan dunia, bertumbuh terus menjadi manusia yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Karena itulah inti kekristenan. Jika tidak demikian percuma. Ingat, ada firman Tuhan mengatakan, ada hamba-hamba yang jahat, yang tidak melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Mereka dibuang ke dalam api kekal, disamakan dengan orang-orang berdosa. Jangan sampai kita disamakan dengan orang-orang berdosa. Kalau kita hanya menjadi seorang yang beragama Kristen, tidak ada nilainya. Tapi kita mau sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Di sini dibutuhkan perjuangan. Namun dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang memiliki kesibukan dan kesenangan, sampai tenggelam dengan kesibukan dan kesenangannya. Dan itu menjadi dunianya. Seakan-akan dia memiliki hidup dalam dimensi yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Kita memiliki Allah yang hidup, yang berfirman, Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Keluarlah kamu dari antara mereka,
dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita memiliki sesembahan, Allah yang menjadi Bapa kita, yang berkenan bersama-sama dengan kita. Mestinya inilah yang membuat kita benar-benar memiliki keasyikan, kesibukan dunia kita sendiri yang berbeda dengan orang lain. Inilah yang seharusnya membuat kita memiliki dimensi hidup yang berbeda. Ini benar-benar anugerah yang sangat besar, karena kita diperkenan untuk berjalan dengan Allah yang hidup. Kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan bukan menjadi tambahan dalam hidup. Ibarat sesuatu yang kita konsumsi untuk kesehatan tubuh, Tuhan bukan semacam suplemen. Dia adalah segalanya. Dia kehidupan kita. Dia lebih dari sekedar obat, tetapi Dia nafas hidup kita. Memang kita akan menghadapi sulitnya hidup dalam dimensi ini, karena daging tidak akan suka. Manusia lama tidak betah. Dia memberontak, menolak, ingin supaya kita keluar dari persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus. Manusia lama kita bisa menjadi kendaraan, bisa menjadi tempat berpijak dari kuasa gelap. Tetapi kita harus berani mengkhianati nafsu, ego, ambisi kita. Itulah yang disebut sebagai menyangkal diri. Kita bukan saja mengatur dan mengendalikan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, melainkan juga harus membunuh, mematikan, tidak memberi kesempatan atau ruang sekecil apapun. Di sini kita bisa menyentuh bagian terdalam di dalam hati Allah. Ingat, kesempatan ini tidak akan terulang. Kita hidup hanya sekali. Mari miliki dimensi hidup ilahi, di mana kita berjalan dengan Tuhan, seperti Henokh berjalan dengan Tuhan. Kita mau asyik dengan Tuhan, dan ini adalah anugerah. Suatu kali kita meninggal dunia, kita baru mengerti betapa beruntungnya kita. Demikianlah kebenaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.